Hari ini aku mau ubah poster film anak-anak yang lucu dan family friendly jadi horor dan brutal. Disclaimer, aku nggak bermaksud merusak citra filmnya, dan semua perubahan visual dalam konten ini hanya bentuk eksplorasi desain untuk hiburan. Film pertama yang aku pilih adalah Zootopia 2. Di sequel yang rilis tahun 2025 ini ada karakter reptil baru bernama Gary the Snake. Bayangin kalau Gary ternyata bukan reptil biasa, tapi makhluk jahat yang ingin melenyapkan semua karakter di Zootopia. Siapin mental karena editan kali ini mungkin aja jadi mimpi buruk kalian. Langkah pertama yang aku lakukan adalah memisahkan objek dari latarnya. Untungnya Photoshop udah canggih karena hanya dengan menggunakan Object Selection Tool, gambarnya bisa langsung kepisah dan hasilnya memuaskan. Nice. Kemudian aku mulai mengedit karakter Nick Wilde. Meski dalam ceritanya dia tukang tipu, tapi dia nggak pernah jahat. Dia cuma hewan yang cerdik dan bisa ngakalin sistem. Dia juga penyayang banget, jadi masuk akal kalau banyak yang suka karakternya. Tapi di poster ini, izin aku akan buat dia babak belur. Pertama, aku hilangkan satu matanya dan buat pupil di mata satunya jadi kecil. Ini bikin dia kelihatan tertekan. Kemudian aku tambahkan urat keluar dari bola matanya. Aku suka sih, tapi jadinya aneh kalau cuma kayak gini. Akhirnya aku mutusin untuk nambahin bola mata. Jadi kesannya tuh matanya udah copot tapi masih ketahan. Step berikutnya, aku tambahin saus tomat kesukaan kita di bagian mulut dan sedikit pada lubang matanya. Untuk menambah kesan dramatis, bola mata yang tadinya putih polos aku tambahin urat-urat kecil berwarna merah. Ini menggambarkan kondisi hipoksia, di mana karakter kekurangan oksigen dan pembuluh darahnya melebar. Pas banget sama situasi Nick yang lagi dililit ular. Setelah menambahkan noda merah di sekitar tubuh Nick, aku buat kakinya buntung, hilang entah kemana, dan ada efek sobekan di celananya. Mungkin kakinya udah dimakan atau nyangkut, ya entahlah, biarkan itu jadi misteri terbesar di tahun ini. What? Karakter Nick udah selesai. Jujur, aku juga nggak tega bikin dia lebih tersiksa dari ini, dan takutnya YouTube marahin aku karena buat konten yang terlalu brutal. Sekarang giliran Judy Hopps yang imut dan tidak berdaya ini. Setiap aku lihat karakternya, ada satu pertanyaan. Kira-kira dia akan seperti apa kalau jadi manusia? Sampai akhirnya aku nemu satu konten yang bikin aku sadar kalau Judy Hopps jadi manusia, dia bukan cuma imut, tapi juga cantik. Aku jadi makin gak tega buat nyakitin si imut ini. Tapi mari kita coba semaksimal mungkin. Pertama, aku buat matanya tertutup dengan teknik painting, di mana aku gambar ulang ikutin warna aslinya. Setelah itu, aku buat mulutnya tidak lagi tersenyum dan agak sedikit tertutup kayak gini. Untuk menambah kesan bahwa dia udah mati, aku buat tangannya lemas dan jatuh ke bawah. Begitu juga dengan bagian kedua telinganya. The last thing I can do, menambahkan saus tomat di sekitar mulutnya. Karakter selanjutnya adalah Gary. Dalam cerita Zootopia 2, walaupun sempat bikin takut, Gary ternyata karakter yang baik, manis, dan punya misi yang mulia. Tapi di konten kali ini, aku akan buat dia jadi ular yang jahat. Untuk mencapai itu, aku awali dengan mengubah bentuk matanya jadi lebih garang dengan Liquify Tool. Kemudian aku buat taringnya Gary jadi dua lagi, biar enggak kelihatan nerdy. Karakter Gary ngingetin aku sama Orochimaru yang punya lidah panjang. Karena itu, aku jadi kepikiran untuk buat lidahnya Gary juga jadi panjang, tapi nggak sepanjang itu. Aku juga buat pupil matanya lancip seperti kebanyakan reptil pada umumnya. Setelah menambahkan saus tomat dan noda merah di sekitar tubuh Gary, aku buat lidahnya berliur, memberi kesan bahwa dia sudah lapar dan tidak sabar menyantap mangsanya. Bagian latarnya nggak banyak berubah, hanya ada tambahan efek darah dan refleksi karakter di bagian bawahnya. Dan setelah nambahin logo Zootopia 2, aku maksimalkan pencahayaan dan warnanya pakai camera raw filter, dan ini dia hasilnya. By the way, aku buat judul alternatif untuk poster ini, Zootopia: The Extinction of Kindness, yang berarti punahnya rasa kebaikan. Konsepnya kebaikan yang diwakili Nick dan Judy hilang karena Gary yang berubah jadi siluman ular meresahkan. Gimana menurut kalian? Poster selanjutnya yang aku pilih adalah Frozen, film animasi yang sangat populer dan lagunya ngehits banget. Let it go, let it go. Stop nyanyi karena aku akan ubah poster family friendly ini jadi horor dan mencekam. Untuk mengawali mimpi buruk ini, aku menghapus logo dan semua tulisan yang ada di poster.
Setelah itu aku buat karakter Anna jadi almarhum dengan menutup kedua matanya. Karena mulut Anna masih senyum Pepsodent, aku harus buat dia mingkem. Untuk itu aku ambil referensi dari gambar Anna yang lain dan ambil bagian mulutnya. Sekarang giliran Elsa yang harus dipindah alamkan juga. Pertama aku buat alisnya jadi netral dan nutup matanya pakai brush. Karena mulutnya udah mingkem, aku tinggal ubah bentuknya menekuk ke bawah pakai warp tool. Segitu aja dulu, semoga Anna dan Elsa tenang di alam sana. Berikutnya giliran Pangeran Hans. Karena semasa hidupnya dia ini red flag banget, aku buat kematiannya enggak tenang. Mampus lo, yang ditandai dengan kedua mata terbuka. Tatapan kosong ini memberi kesan adanya urusan yang belum selesai seperti dendam atau pesan rahasia. Tanpa kecuali Olaf juga harus mati di poster ini. Tapi kali ini bukan aku yang bikin dia mati, melainkan sumber energinya sendiri, yaitu Elsa yang udah almarhum ngikutin Anna. Biar kematiannya jadi serem, aku buat kedua bola matanya jatuh dengan urat yang menjuntai. Karakter terakhir, Kristoff. Khusus untuk dia, aku hilangkan kepalanya dari tumpukan salju. Lah, kenapa bang? Karena tempatnya mau dipakai untuk simpen kepala Olaf. Terus Kristoffnya gimana? Kristoffnya ada di sini. Aku jadiin dia pelaku yang menjadi dalang di balik kematian karakter Frozen di poster ini. Bayangin Kristoff yang baik hati dan tulus itu ternyata punya sisi gelap yang tidak terduga. Biar karakternya kelihatan jahat, aku hilangkan senyum di mulutnya. Kemudian aku buat tatapannya kelihatan tidak merasa bersalah dengan merendahkan kelopak matanya. Di sekujur tubuhnya ada butiran salju dan bagian yang menumpuk di spot tertentu. Setelah memperbaiki bayangan di bawah kakinya, aku menambahkan gambar sekop salju, memperkuat kesan bahwa dia pelaku yang melenyapkan semua karakter di poster ini. Gak lengkap kalau belum ada sos tomat ya kan? Konsepnya adalah kepala-kepala ini dicopot dari badannya, membuat sos tomatnya jadi menggenang di bawah menembus tumpukan salju. Setelah menambahkan noda merah di sekitar tubuh Kristoff, aku menambahkan logo Frozen yang disertai warna putih di sekelilingnya biar tulisannya kelihatan lebih stand out. Terakhir, aku membuat poster ini agak gelap dan hanya menyisakan bagian terang di sekitar judul dan wajah Kristoff. Judul alternatif untuk poster ini adalah Frozen Cold-Blooded, yang artinya berdarah dingin. Ini mewakili sisi gelap Kristoff yang melakukan tindakan jahat atau kekerasan tanpa rasa bersalah, empati, atau emosi sama sekali. Gimana menurut kalian? Poster berikutnya dan yang terakhir di episode ini dari film Luca. Kali ini aku mau bereksperimen dengan tidak menggunakan unsur darah sama sekali. Tapi harus ada kesan mengerikan dan mencekam. Gimana caranya? Aku juga belum tahu. Dan jujur ini challenging banget. Dalam cerita aslinya, Luca adalah monster laut yang bisa berubah jadi manusia saat dia muncul ke permukaan. Di versi horor ini, Luca adalah manusia biasa yang bermutasi jadi monster laut karena terpapar radiasi. Sebelum mengedit konten utama, aku menghapus bagian yang tidak diperlukan termasuk logo Luca yang akan ditambahkan lagi di akhir nanti. Kemudian aku menaikkan posisi Luca agar area bawah poster lebih luas. Dan untuk memberi kesan kotor yang mengerikan, aku mengubah warna lautnya jadi hijau. Karena temanya mutan, aku menambahkan gambar tumpukan tangki berisi bahan radioaktif yang ceritanya dibuang sembarangan ke laut dan merusak lingkungan tempat tinggal Luca. Di poster ini ada 2 daratan, tapi biar lebih mencekam, aku ganti jadi batuan tinggi yang menjulang ke atas dan aku kepikiran untuk mengubah langitnya jadi mendung. Untuk itu, aku butuh bantuan Mbak Rara si pawang hujan yang pernah viral beberapa tahun lalu. Loh, kok pawang hujan kan untuk menangkal hujan, jadi mana bisa mendung? Pikirkan secara logika. Di video ini Mbak Rara nunjukin cara dia mengusir hujan. Kalau videonya di reverse, itu akan jadi kebalikannya. Nah, kan apa ku bilang? Setelah memperbaiki bentuk awannya, aku ubah warnanya jadi sedikit hijau. Begitu juga dengan 2 tebing sebelumnya biar environmentnya senada. Aku juga menambahkan kepulan asap hitam yang terbang ke langit karena ceritanya itu dari kilang minyak yang terbakar. Tujuannya untuk menambah kesan bahwa tempat tinggal Luca ini benar-benar hancur dan tidak layak huni. Karena setengah tubuh Luca udah jadi monster laut, aku mempertahankan bentuknya dan hanya mengubah sedikit bagian wajahnya. Dimulai dari senyum Luca yang diubah jadi netral dan menghapus pupil di matanya. Tunggu, kalian ngerasa ada yang aneh nggak? Setelah menghilangkan pupil matanya, aku menambahkan asap di permukaan laut dan sedikit cahaya hijau. Aku juga menambahkan detail efek cairan yang keluar dari tangki.
Biar lebih mencekam lagi, aku nambahin visual petir di sekitar awan. Warnanya aku ubah sedikit hijau, dan biar lebih detail, aku menambahkan highlight di bagian pinggir tebing-tebingnya. Dengan ini, nuansa lautnya jadi kelihatan lebih mengerikan, berbahaya, dan udah nggak ada harapan untuk pulih. Sebelum menambahkan logo, aku mengubah cairan yang keluar dari tangki dari hitam ke hijau. Ini untuk menjelaskan kenapa air lautnya jadi warna hijau. Logo Luka tidak ada yang berubah, hanya ada sedikit efek glow biar kelihatan lebih menonjol. Dan judul alternatif untuk poster ini adalah Luka Toxic Tides, yang berarti pasang surut beracun. Mana di antara ketiga poster ini yang menurut kalian paling horor? Komen di bawah. Segitu aja untuk konten kali ini. Makasih buat yang udah nonton. Dan sampai jumpa lagi di konten edit berikutnya. Goodbye. Dah. Dame un